R50i, R50i. Banyak banget dari kalian yang nanyain TWS ini nih. Emang seberapa bagus sih? Halo semuanya, selamat datang di channel Has ID dengan gue Aldis. Setelah setahun gak upload, akhirnya ada video baru lagi nih. Semoga kalian penonton lama Has ID masih ngikutin channel ini ya. Oke, buat video kali ini gue mau review TWS yang sering kalian tanya ini, Anker Soundcore R50i. Jadi buat kalian yang belum tahu, Anker ini adalah perusahaan yang bergerak pada bidang teknologi, khususnya pada peripheral charging. Produk-produknya itu kayak power bank, charging cable, wireless charging, dan ada juga car charger. Dan untuk Soundcore itu adalah lini produk yang dikhususkan oleh Anker untuk bidang audio. Salah satu produk yang sering kalian tanya ini, Anker Soundcore R50i. TWS budget dengan harga cuma 100 ribuan. Harga terakhir pada video ini dibuat itu di Rp199.000. Link pembelian udah gue kasih di kolom deskripsi di bawah. Ini dia boxnya ya. Di depan ada visual dari device-nya, warnanya hitam. Selain hitam ada juga varian warna putih dan biru navy. Terus masih di bagian depan nih ada tulisan Bass Up. Tulisan ini nih kita buktikan nanti. Dan untuk bagian belakang ada beberapa fitur-fitur unggulan TWS ini. Terus isi boxnya ada charging case, kabel USB Type-C buat casnya, lalu ada 2 buah ear tips tambahan size S dan size L, manual book, dan yang terakhir warranty card sampai 18 bulan. Ya udah, itu aja isi dalam boxnya. Dan ya, ini dia TWS-nya. Kita bahas dari desainnya dulu. Desain TWS ini ya mirip-mirip lah ya kayak Eagle Quiet Buds kemarin. Tapi untuk R50i ini detailnya sedikit lebih bagus. Dia kasih logo Soundcore di bagian faceplate-nya. Di bagian ini juga berfungsi untuk navigate touch. Nanti kita bahas lebih detail. Terus buat charging case-nya ini nih, dia pakai bahan plastik ABS dengan finishing doff. Di bagian atas ada logo Soundcore, di bagian depan ada indikator lampu, di bagian belakang ada port USB Type-C, dan ada strap gantungan juga nih di ujungnya. Build quality-nya bagus, berasa kokoh. Bagian penutupnya ini waktu gua coba bending gitu, dia masih solid banget. Terus cara dimensi sedikit lebih besar daripada Eagle Quiet Buds kemarin, tapi ini masih pocketable banget kok. Mau kalian taruh di saku celana, bisa. Mau kalian taruh di tas, bisa banget. Jadi ukuran charging case-nya ini masih dalam batas wajar kok. Nah, untuk baterai di charging case-nya ini tertulis di bagian belakang, di bawah maksud gua, itu punya kapasitas 430 mAh. Cukup besar memang. Jadi dalam kondisi full, charging case ini bisa mengisi earbuds-nya sampai 3 kali, karena TWS ini punya playing time sampai 30 jam. Terus TWS ini juga punya fitur fast charging. Jadi cuma butuh waktu 10 menit aja untuk earbuds-nya bisa dipakai sampai 2 jam ke depan. Build quality-nya super untuk harga 100 ribuan. Untuk konektivitas, TWS ini udah pakai Bluetooth 5.3, jadi pairing awalnya bisa cepet banget. Sertifikasi IPX5 juga udah ada di R50i ini, yang buat TWS ini tahan sama percikan air. Kalau praktik di lapangan mungkin ini berguna untuk tahan keringat ya waktu kita olahraga. Nah, ngomong-ngomong olahraga, fittingnya ini juga enak dan gak gampang lepas, sekalipun kita olahraga yang sambil loncat-loncat gitu. Fittingnya ini bisa enak karena Soundcore kasih kita 2 ear tips tambahan, yang udah kepasang waktu pertama kali buka box itu yang ukuran medium. Oke, sebelum lanjut kita bahas kualitas suaranya, ini dia spesifikasi lengkapnya dari Soundcore R50i. Nah, sekarang kita bahas buat kualitas suaranya. Disclaimer dulu ya, penilaian kualitas suara ini berdasarkan pendapat pribadi gue sendiri ya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat itu wajar. Di sini gue berusaha senetral mungkin. Sama seperti review TWS sebelumnya, Eagle Quiet Buds, di sini gue bakal tes dengan lagu yang sama, Cold Heart Desire dan The 1975 yang Happiness. Dan ada beberapa lagu lain juga kok, yang akustik dan genre-genre lainnya. 15 minutes later. Video sebelumnya gue bilang kalau Quiet Buds bisa bikin para basshead tersenyum. TWS ini bisa bikin lebih tersenyum lagi. Secara garis besar TWS ini dengan driver 10 mm itu punya karakter yang V-shape di EQ standarnya. Buat gue yang bukan pemuja bass di sini di TWS ini bener-bener punchy banget, terlalu besar buat gue.
Tapi mungkin buat para kalian yang basshead pasti bakal suka sama TWS ini. Kalau dibandingin sama Eagle Quiet Bass, TWS ini kalau digambarin ya bassnya itu kayak punya ekor gitu. Durasi bassnya lebih lama, jadi berasa lebih nendang. Untuk mid ya kayak karakter V-shape pada umumnya ya, mid di sini kerasa mundur daripada treble apalagi bassnya. Tapi suara vokal di sini masih kerasa jelas dan clear banget kok. Untuk treble ya oke aja lah, treble di sini masih kerasa crispy-nya, terus ceringnya masih ada, cuma ya nggak sebaik Eagle Quiet Bass. Terus buat sound stagingnya TWS ini cukup aja lah ya, positioningnya lumayan bagus, pinpoint dan arah suara juga sesuai dan presisi. Terus buat 3D imaging soundnya juga berasa lumayan aja lah ya, lumayan lega gitu. Layeringnya juga lumayan lah. Intinya kita bisa tahu positioning antar instrumen ada di mana dan detailnya juga cukup bagus. Ingat ya, harganya nggak sampai 200.000, nggak boleh banyak mau. Nah ngomongin instrumen, separasi TWS ini udah cukup bagus. Antar instrumen nggak saling menutupi, jadi setiap instrumen bisa kedengeran dengan cukup jelas. Kalau kalian nggak suka dengan settingan EQ di standarnya, di TWS ini kalian bisa ubah-ubah kok di aplikasinya. Di sana ada 22 macam preset EQ yang bisa kalian coba-coba. Tapi di telinga gue kok kayak nggak ada beda yang signifikan gitu ya antar preset-preset EQ-nya ini. Paling berasa signifikan cuma di bass reducer, R&B, sama rock aja. Sisanya ya ada bedanya, cuma ya gitu, tipis banget. Tapi not bad lah ya, 100 ribuan bisa kasih gimmick kayak gini. Ini jadi salah satu nilai jual plus dari TWS ini. Di dalam aplikasinya kalian juga bisa mengatur pengontrolan touch-nya. Untuk buds sebelah kiri, tap sekali untuk play atau pause, tap 2 kali untuk volume down, dan tap lalu tahan untuk previous lagu. Lalu untuk buds sebelah kanan hampir sama kayak sebelah kiri. Tap sekali untuk play atau pause, tap 2 kali untuk volume up, dan tap lalu tahan untuk next lagu. Kalian juga bisa ganti pengaturan defaultnya ini di aplikasinya, tapi ya nggak banyak lah. Terus fitur kedua ada fitur yang penting banget nih, fitur Find Device. Jadi waktu-waktu TWS ini hilang, kalian bisa cari pakai aplikasinya ini. Tapi satu pertanyaan gua, kalau baterai di buds-nya habis, fitur ini jadi useless dong? Ya nggak tahu ya, setidaknya dengan harga 100 ribuan fitur ini udah bagus banget. Mungkin bahkan nggak ada di TWS brand lainnya. Eagle. Terus fitur terakhir di aplikasinya ini ada fitur pengaktifan gaming mode. Dan sayangnya untuk gaming mode di sini nggak bisa diaktifin hanya dengan tap di faceplate-nya. Jadi kalau kalian mau pakai gaming mode-nya ini, kalian harus buka aplikasinya dulu. Sedikit merepotkan, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Sekarang untuk mic-nya, Soundcore klaim di kedua mic-nya ini udah pakai teknologi AI untuk enhance pickup suaranya. Coba kalian dengerin nih. Halo, ini dia hasil mix dari Soundcore R50i. Gua rekam pakai HP ya, di iPhone. Ya, jadi nih dia hasil tesnya. Mic Soundcore R50i. 1, 2, 3. Tes, 1, 2, 3. Dari hasil mic-nya ini punya power yang besar, suaranya jelas dan clear. AI di sini menurut gua berfungsi dengan baik. Terus untuk latensinya gimana nih? Yap, dengan Bluetooth 5.3, latensi di TWS ini udah kerasa minim banget, walau tanpa aktifin gaming mode-nya. Gua nggak tahu nih tingkat latensinya berapa milisecond, Soundcore nggak kasih tahu di spesifikasi lengkapnya ya. Lalu untuk gaming mode-nya ini, gue nggak nemuin perbedaan kualitas suara antara pakai gaming mode atau enggak. Jadi kalau cuma buat dengerin lagu aja, saran dari gue sih mending dimatiin aja untuk fiturnya ini. Karena bisa menghemat baterainya, toh latensinya juga udah minim kok. Terus untuk nonton film gimana bang? Karena bass TWS ini udah gede ya, jadi buat nonton film action enak banget. Terus kalau film drama yang banyak percakapannya, ya oke aja lah ya, tapi masih bagus kok. Oke, udah gue bahas semua ya, jadi kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya gimana nih? Buruan beli kalau kalian suka dengerin lagu pakai TWS yang bassnya gede. Gak cuma itu, fitur dan gimmick TWS ini juga banyak dengan harga nggak sampai 200 ribuan. Kalau dibandingin sama Eagle Quiet Bass kemarin, secara kualitas suara, Quiet Bass memang masih lebih bagus ya, berasa lebih balance. Build quality sama-sama bagus lah, fitur ya 50-50. Quiet Bass punya fitur ANC yang R50i ini nggak ada, sedangkan R50i punya aplikasi yang bisa mengatur banyak hal di dalamnya, dan Quiet Bass nggak punya itu, dengan harga yang sedikit lebih mahal. Dan sisanya udah gua bahas di dalam video, kalian bisa bandingin aja antara dua video itu. Kalau kalian butuh R50i tapi yang ada ANC-nya, Soundcore baru rilis nih R50i NC dengan harga 299.000. Dan Quiet Bass juga udah ada nih versi yang barunya, Quiet Bass S, dengan fitur tambahan adanya aplikasi, sama kayak R50i.
tapi Eagle bisa kasih harga sedikit lebih murah di Rp279.000. Menarik kan? Jadi ya itu aja untuk video lengkap unboxing dan review Anker Soundcore R50i. So, jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya. Jika kalian nggak suka, klik tombol dislike-nya aja, nggak apa-apa. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Thank you udah nonton. Bye-bye.